di belakang Bang Agung, yang Bang Agung sweeper paling belakang, itu ada sosok nenek-nenek tua, bentuknya kayak bukan manusia Bang. Pas dia lagi istirahat di pinggir jurang itu, dia ngelihatnya bukan jurang, jadi dia ngelihat ada sosok adik sama kakak dan ada rumah gedong gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, balik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Sekarang kita lagi ada di segmen Saksi Misteri nih. Seperti biasa, kalau di segmen Saksi Misteri gue selalu datengin narasumber untuk menceritakan pengalaman mistisnya. Dan narasumber kali ini akan menceritakan pengalaman mistisnya ketika dia mendaki ke Gunung Latimojong yang ada di Pulau Sulawesi. Dan banyak hal mistis yang dia alamin saat pendakian ke gunung tersebut. Kita kenalan dulu sama narasumbernya, Jambe dari channel ngobrol.com. Oke, Jambe. Hey, Bang. Apa kabar nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ini kejadiannya tahun berapa nih, Be? Ini kejadian tahun 2011. 2011. Itu pendakian lagi ada rangka apa sih? Jadi kalau misalkan ditanya dalam rangka apa, waktu itu sebenarnya ada salah satu senior gue yang memang dia lagi jalan ekspedisi lah. Nah, gue ngikut Bang. Ikut ekspedisi itu dan akhirnya kita waktu itu berenam lah ke sana. Gitu. Iya, iya. Dan boleh cerita sedikit nggak? Apa salah satu aja kejadian yang cukup bikin lu teringat banget nih sama kejadian ini nih, nama pendakian ini lah gitu. Iya. Jadi waktu itu ada salah satu rombongan gue, tim gue, namanya Baso Bang. Itu dia ngelihat rumah Belanda yang rumah gaib lah kasarnya gitu. Dan dia mau ke rumah itu dan ternyata dia mau masuk jurang Bang. Waduh, ini berarti pendakian ini hampir merenggut salah satu nyawa temen lu. Betul. Si Baso ini ya. Betul Bang. Aduh, jadi buat kalian simak videonya sampai habis, jangan ada yang di skip iklannya aja. Jadi gue minta teman-teman like dulu videonya sebelum si Mas Jambe ini cerita. Jadi Jambe ini lu ada channel juga Mbi ya? Betul. Namanya ngobrol.com. Ngobrol.com. Dan itu isinya apa tuh Mbi? Kalau ngobrol.com itu banyak kan kita sekarang lebih bahas tentang urban legend, terus kisah mistis pendakian juga. Iya, gitu. oke. Pokoknya intinya itu tentang channel horor juga ya sama kalian Lentera Malam. Jadi buat kalian abis nonton video ini, kalian bisa mampir ke YouTube channelnya Jambe. Yaudah, biar gak usah kelamaan lagi openingnya. Sebelum kalian denger cerita dari Bang Jambe, kalian tonton dulu yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan cerita Bang tentang pendakian gue ke Latimojong. Jadi waktu itu tahun 2011, waktu itu ada salah satu senior gue namanya Bang Agung. Itu kebetulan lagi di Makassar. Dan gue waktu itu juga lagi kerja di Makassar. Dan waktu itu Bang Agung singkat cerita dia ngajak gue naik gunung. Dan akhirnya waktu itu gue ngatur cuti dan gue ngajak juga salah satu temen gue kerja di Makassar itu buat naik gunung ke Latimojong ini. Akhirnya selang beberapa hari kita ngatur manajemen perjalanan dari logistik, dari semuanya. Dan kita harus ke Palopo dulu sebelum berangkat ke Nrekang. Karena di Palopo ini kita akan ditemani pendakian nanti ke Latimojong. Dan akhirnya singkat cerita, gue dari Makassar bertiga ke Palopo waktu itu, naik bis. Waktu itu naik bis masih 90 ribuan lah, gue inget. Itu kita berangkat jam 12 siang, sampai Palopo itu sekisaran jam 11, jam 12 malam. Dan sampai Palopo kita udah dijemput sama anak-anak Palopo. Itu kita dijemput, kita langsung dibawa ke salah satu rekan di Palopo. Kita nginep dulu di sana sehari. Paginya kita juga menyiapkan perbekalan yang kurang-kurang nih. Dan kita paginya itu udah dipesanin mobil buat ke Nrekang. Jadi kita dari Palopo itu mesti naik
mobil kayak model Avanza gitulah buat charteran gitu. Kita naik itu dari Palopo itu kisaran siang sih buat Bang. Siang kita berangkat 6 orang waktu itu dari Palopo. Dari Palopo itu kita harus ngelewatin Toraja. Kita baru ke Nrekang. Dan di Toraja ini memang jalannya itu waktu itu masih dibilang ekstrim lah Bang. Jadi kita selama perjalanan tuh ngelewatin jalur-jalur jalanan yang benar-benar belum aspal. Dan kita ngelewatin jalanan, sininya jurang gitu. Dan itu bukan jalanan, tapi batang-batang pohon yang ditata gitu. Dan kita ngelewatin jalan itu, dan akhirnya kita sore lah itu hampir mau maghrib baru sampai di Nrekang. Tepatnya di Baraka. Kita nyampe di Baraka itu langsung menuju ke KPA Lembayung. Dari KPA Lembayung ini kita rencananya itu mau stay di sana, nginep sehari sambil nanya informasi kita naik apa nih untuk sampai dusun terakhir di Gunung Latimojong. KPA itu apa tuh? KPA itu komunitas pecinta alam. Oh iya. Dan di KPA Lembayung itu kita datang dari Baraka itu nggak jauh sih. Kita jalan sampai ada di satu SD. Itu kita nanya sama orang, Pak, untuk ke base camp KPA Lembayung di mana ya? Gitu. Oh di sana Mas. Oh ya udah Pak, makasih. Akhirnya kita ke tempat base camp KPA Lembayung. Kita jelaskanlah niatan kita bahwa kita ingin mendaki Gunung Latimojong dan kita berniat untuk bermalam di sini. Dan setelah ngobrol-ngobrol, kita dibawa ke salah satu SD dekat KPA Lembayung itu. Di situ kita dikasih kayak kamar, tapi bentuknya bukan kamar sih ya, kayak gudang. Jadi gudang yang udah nggak kepakai, dan di situ ada 2 kamar, dan satu kamarnya itu memang lebih lembab ya, gua rasain lebih lembab. Dan akhirnya kita jam 8 jam 9 tuh ngobrol-ngobrol lah di situ. Ngobrol-ngobrol tentang pendakian besok kita mau jam berapa, terus kita start gimana kayak gitu-gitu. Dan di situ pun kita udah mulai masak pakai nesting. Karena di situ kan emang udah jauh dari warung-warung ya. Di situ kita udah mulai masak-masak pakai nesting dan kita istirahat tuh sekitar 10:30-an. Namun Bang di jam 12:30 tuh gue pengen kebelet kencing dan akhirnya gue memberanikan diri untuk keluar. Dan kondisinya rumah gudang itu ya, itu lampunya bukan lampu yang neon terang tapi lampu-lampu kayak model sentir gini. Oh iya. Jadi lampu-lampu kayak lampu ayam lah kayak gitu, modelnya kayak gitu. Jadi kita bener-bener ngelihat jarak pandang tuh kayak nggak lihat gitu loh. Dan gue berani kencing, namun pas habis kencing Bang, gue masuk itu tiba-tiba di balik kamar sebelah itu ada kuntilanak. Ada kuntilanak tuh tiba-tiba gini muncul di balik kamar sebelah. Jadi gue ada 2 kamar. Emang satu kamar gak gue tempatin. Jadi gue tidur cuma di satu kamar. Terus di depan kamar tuh kayak ada bangku-bangku anak SD. Bangku-bangku anak SD itu gue tata jadi kayak buat tempat tidur. Ya udah, setelah gue ngeliat itu cuman gue bilang, astagfirullahaladzim, ya Allah, itu apa? Gue bilang gitu kan. Dan gue langsung lari tuh ke kamar yang gue tempat tidur. Langsung brak gitu. Ada apa Mbak? Gitu. Enggak Bang, gue kepleset, gue bilang gitu. Gue gak mau cerita lah intinya. Dan akhirnya gue paksain tidur Bang, dengan kondisi deg-degan tuh. Dan paginya itu gue bangun, baru gue ceritain tuh. Ada-ada aja deh Bang semalam. Kenapa lu Mbak? Gitu. Jadi semalam tuh gue kuntilanak Bang. Di mana? Sebelah. Beneran loh? Iya. Ah yaudahlah. Udah gak usah dibahas kayak gitu-gitu. Jadi singkat cerita gue akhirnya packing lagi dari situ. Pamitan lah sama bapak-bapak yang KPA Lembayung. Gue lupa nama bapaknya siapa. Yang jelas kita pamitan dulu. Sampai situ akhirnya bapak-bapak itu bilang biasanya kalau mau ke dusun terakhir di Gunung Latimojong
itu ada bapak-bapak yang di rumah sebelah sana. Itu dia nyewain jeep mas. Biasanya buat naik ke Gunung Latimojong. Coba mas cek aja. Ya akhirnya gua sama Bang Agung sama teman-teman berempat yang lainnya, kita barulah ke rumah bapak-bapak yang punya jeep. Nah, kita berangkat berenam tuh dari rumah Bapak Kapel Lembayung ke tempatnya yang punya jeep. Sampai situ, ternyata yang punya jeep lagi nggak di tempat bang. Jadi dia katanya lagi keluar kota lah, entah ke Makassar atau kemana gitu, jadi nggak di stay di Nrekang. Ya udah mau gimana lagi, mau nggak mau kita jalan kaki. Jadi dari Baraka itu kita udah nyiapin mental buat jalan kaki sampai dusun terakhir di Gunung Latimojong. Perjalanan itu akhirnya gue tempuh dengan jalan kaki, dengan posisi jalan tuh yang bener-bener jalan belum aspal waktu itu, masih bentuk-bentuk jalanan kapur lah, jalanan kapur, dan gue mesti naik bukit turun bukit dengan kondisi jalan yang bener-bener bisa dibilang gue udah naik gunung nih sebelum naik gunung gitu loh. Nah pas gue jalan itu start tuh jam 9 pagi gue jalan mulai jalan jam 9 pagi. Nah selang 2 jam sekitar jam 11-an ternyata ada truk pasir. Ternyata truk pasir itu mau bikin jalanan buat kondisi jalan yang seperti itu di dusun dekat Latimojong. Kita numpang truk itu, tapi jam zuhur itu kita diberhentiin orang nih bang, berhenti gitu. Mau naik ke Latimojong ya? Gitu. Iya pak, mampir dulu. Gitu. Nah kita jam 12 siang tuh pas zuhur tuh diberhentiin orang. Ternyata bapak-bapak itu punya hajatan bang, nikahan. Jadi adat istiadat di sana katanya kalau orang baru yang baru datang ke desa sana, kalau ada hajatan tuh mesti mampir makan. Ya udah kita berenam turun dari truk dan truk itu tetap ngelanjutin perjalanan. Kita makan dulu deh di situ. Ya udah kita pamitan ke bapak, kita pamit makasih banyak buat jamuannya. Kita lanjutin lagi perjalanan dan benar kondisinya itu benar-benar masih belum aspal dan kita mesti turun bukit, naik bukit. Singkat cerita akhirnya gue sampai di dusun angin-angin itu jam 5:30. Nah, sekedar informasi bang, jadi kalau misalkan Gunung Latimojong itu memang untuk di pendakian itu ada lewat Nrekang, ada Toraja sama Luwu. Nah kita kan lewat Nrekang. Dan di Nrekang ini masih ada 2 jalur pendakian. Lewat Karangan dan Angin-Angin. Dan Angin-Angin ini biasanya orang lebih kenal sekarang itu jalur merah. Nah kita ngelewatin jalur Angin-Angin ini. Kenapa kita lewat jalur Angin-Angin ini? Karena memang kita nggak target waktu. Kita berpetualang lah, kita coba jalur yang belum pernah didaki orang, dan kebetulan orang Palopo yang 3 orang itu 2 orangnya udah pernah naik lewat Angin-Angin, dan kita ditemenin dia untuk naik lewat jalur Angin-Angin ini. Kita sampai maghrib itu di Angin-Angin itu kita langsung menuju salah satu rumah tokoh adat di situ, namanya Ambe, orang biasa manggil Ambe di situ. Dan Ambe ini udah kenal baik sama Bang Adi. Bang Adi itu salah satu orang Palopo. Bang Adi tegur sapa, apa kabar Ambe, dengan bahasa Makassar, dengan bahasa Sulawesi. Dan kita dikenalin, ini dari Jakarta dan kerja di Makassar, gini-gini semuanya. Kita akhirnya malam itu bermalam di rumah Ambe. Dan di rumah Ambe ini bentuknya rumah panggung bang. Jadi di sana itu rata-rata rumah panggung dan punya perkebunan kopi sendiri. Dan kita akhirnya di situ ngobrol-ngobrol lah tentang Gunung Latimojong. Ternyata Gunung Latimojong itu kalau misalkan lewat jalur Angin-Angin itu menyimpan beberapa mistis memang.
dan diceritakan oleh Ambe kalau misalkan kalian mau lihat angin-angin ini, kalian besok pagi saya kasih bentuk cincin rotan. Jadi cincin rotan itu memang disediakan oleh Ambe ketika ada orang pingin naik lewat angin-angin ini. Cincin rotannya sih kecil sih, tapi memang dibikin dari rotan gitu, diikat-ikat pakai rotan gitu kayak bentuk anyaman. Akhirnya dia cerita besok pagi deh kita coba berdoa bersama dulu dan kalian harus pakai cincin rotan itu. Menurut Ambe ini cincin rotan ini adalah salah satu bentuk menghargai para leluhur di sana. Dan singkat cerita akhirnya kita malam itu bermalam di rumah Ambe. Pagi harinya langsung kita semua bangun, packing semuanya. Dan yang tadi malam Ambe bilang, kita dikumpulin dulu tuh berenam, dikumpulin. Terus kita berdoa bersama di situ dan Ambe ngasih cincin rotan itu. Dan dia langsung hati-hati ya. Dan dia pesen, ini musimnya memang musim kemarau. Tapi nanti setahu saya di pos tanah merah, pos air merah itu ada air. Coba kalian nanti kalau misalkan di sana, kalian coba mampir deh buat perbekalan kalian. Dan kita akhirnya mulai start tuh sekitar jam 8, jam 9 gitulah. Kita mulai start, tapi Ambe ngikutin nih. Ambe nemenin sampai perbatasan pos 1 dan ladang warga. Jadi kalau misalkan lewat angin-angin ini memang untuk menemukan jalur pendakian Bang, itu memang agak rumit. Karena kita harus ngelewatin jalur-jalur ladang penduduk yang kalau misalkan orang awam belum pernah naik, itu bakal nggak tembus ke jalur pendakian. Makanya Ambe ini nemenin sampai batas terakhir ladang penduduk. Dan kita sebelum sampai jalur pendakian itu, kita memang diberikan view yang benar-benar kita nggak pernah sangka. Jadi kita masuk hutan yang benar-benar lumut Bang. Jadi hutannya itu benar-benar, kita biasa nginjek mungkin naik gunung itu tanah ya. Itu yang kita injek lumut Bang. Saking nggak ada orang yang pernah naik lewat situ. Dan akhirnya kita sampai jalur pendakian, kita pamit sama Ambe. Kita bilang kita naik dulu dan nantinya kita akan ke rumah Ambe lagi saat turun. Dan Ambe pun turun dan balik ke rumahnya, kita lanjutin perjalanan. Kita lanjutin perjalanan itu akhirnya dengan posisi hutan yang lumut-lumut itu, jalan sampai kita istirahat tuh di pos 1 Bang. Di pos 1 itu memang ada kayak tulisan pos 1 gitu, tapi memang udah kayak nggak kebaca, jadi kita istirahat dulu di situ itu sekitar jam 2-an. Kita istirahat dulu di situ, ngerokok dulu. Dan di situ pun kita masih bercanda-canda gitu, dan karena kita mikir have fun. Tapi memang dari awal pendakian ini ada salah satu kerabat kita, teman kita di Palopo itu, yang memang cara tutur katanya tuh bisa dikatakan sompral Bang. Kayak misalkan tahu-tahu ngomong yang kasar gitu loh. Sedangkan kita tahu di gunung itu kan kita nggak boleh bicara sembarangan. Adab lah. Dan itu dari awal pun dia udah sompral. Dan akhirnya kita jalan lagi. Nah jalan itu kita masih ngelewatin hutan-hutan yang penuh lumut. Kita sampailah di pos 2. Di pos 2 ini kayak ada bentuk tanah datar, tapi cuman muat 2 atau 3 tenda lah. Nggak gede sih. Dan di pos 2 ini ada aliran air, sungai kecil. Tapi pas kita bikin tenda itu, kan kita makan nih Bang. Makan, dan semua udah selesai packing. Udah selesai bikin tenda, kita makan semuanya. Nah, mistisnya dimulai dari sini. Jadi ketika kita makan semuanya ini, kan kita cuci piring nih Bang. Dan kebetulan si Baso ini dapat tugas nih
buat cuci piring karena kita udah ada yang masak, udah ada yang bangun tenda, dan bakso kebagian buat cuci piring. Cuci piring dia akhirnya ke belakang tenda yang gue bilang tadi ada sungai air kecil, dan di sela-sela dia cuci piring, bakso tuh dengar bisikan gini, tolong jangan halangi jalan kami. Si bakso nyari-nyari, dan itu bakso pun langsung beres-beres. Itu menurut perkataan dia ya, dia langsung beres-beres langsung ke tenda. Dan dia belum berani cerita buat semuanya yang dia dengar tadi, karena memang dia basicnya memang pendaki juga, jadi tahulah untuk hal-hal yang sekiranya berbau dengan mistis jangan diceritain dulu. Dan bakso ini akhirnya seperti biasa bercanda-bercanda lagi. Kita di situ akhirnya ngobrol-ngobrol dan ngopi dan makan cemilan itu sampai jam 9 bang. Sampai jam 9 karena memang dari awal kita udah, yang gue bilang kita ada manajemen perjalanan nih. Jadi kita udah atur nih, kita mesti start jam segini, kita istirahat jam segini. Dan akhirnya jam 9 kita mulai istirahat. Itu kita bangun 2 tenda bang. Bangun 2 tenda, jadi di tenda pertama itu ada gua, ada Bang Adi, ada si Baso. Dan di tenda sebelah itu ada Bang Elu, Bang Agung, sama Encek. Dan mistis kembali lagi. Dan di sela-sela jam 11 malam itu Bang Agung itu mungkin kedinginan dan dia tiba-tiba kayak narik sleeping bag. Tapi pas dia madep tenda itu kan, tenda itu ada flashlight-nya ya bang, ada flashlight-nya dan ada settingnya yang bentuk jaring-jaring. Nah di situ Bang Agung ini ngelongok ke jaring-jaring itu, kayak ada orang ngeliatin dia gini bang. Itu lama. Bang Agung itu dia bilang, gue lihat-lihatan sama makhluk ini itu ada kali 20 detik. Itu lama bang, 20 detik. Kita tatap-tatapan 5 detik aja ini udah ngeliat maksudnya sosoknya, posturnya seperti apa. Bang Agung cerita dia ngeliat sosok laki-laki, manusia laki-laki yang kontur wajahnya tuh bukan kayak kontur kayak orang Jawa atau apa ya. Jadi konturnya itu kayak keras, kayak sangar gitu lah. Bisa dibilang kayak dia tuh kayak jawara gitu loh bang, kayak jawara. Itu sempat lihat-lihat ke Bang Agung gini, dan Bang Agung pun sambil ngocok-ngocok gini. Karena menurut Bang Agung itu dikira teman dari tenda sebelah mau ngambil apakah kayak gitu. Dan dilihat sama Bang Agung, terbang bang dia. Jadi dia tatap-tatapan tuh langsung terbang dari tenda itu, tembus gitu bang. Jadi di situ pun Bang Agung langsung sontak kaget dan sadar, ini bukan manusia, ini bukan teman-teman gua. Dan Bang Agung langsung nyetel headset kenceng banget sampai Encek tuh denger, headsetnya tuh sampai kedengeran gitu. Karena Bang Agung mikir itu siapa, dan dia coba netralisir rasa takutnya dia dengan nyetel headset kenceng-kenceng itu. Nah malam itu akhirnya Bang Agung bisa tidur lah pelan-pelan. Pagi harinya kita bangun seperti di jadwal, kita bangun jam 6, jam 7. Kita mulai masak-masak seperti biasa. Dan kita nyiapin perbekalan minum dari pos 2 ini bang. Akhirnya kita ngisi air semua, dan kita udah selesai masak-masak, kita packing lagi semuanya. Kita bawa carry lagi buat lanjutin ke pos 3. Nah dari pos 2 ke pos 3 ini memang kita udah mulai dihadapkan dengan posisi jalur yang nanjak bang. Nanjak, dan itu hutan udah mulai kecil-kecil nih. Tapi tetap aja lumut yang gue injek bang. Dan akhirnya gue naik. Dan akhirnya kita sampai di tanah datar gitu. Dan itu gue baru tahu di akhir-akhir ini ternyata
kalau misalkan lewat angin-angin ke puncak Latimojong, kita itu ngelewatin beberapa puncak ternyata. Dan gue waktu itu belum tahu. Kalau sekarang mungkin teman-teman di rumah bisa tahu. Mungkin sekarang ada pelangnya, ini puncak apa. Mungkin kalian bisa sebutin nanti. Dan di situ waktu itu belum ada. Masih kosong aja, belum ada apa-apa. Kita berhenti di tanah datar itu. Kita dihadapkan dengan jalur yang ketutup. Namun di sebelah kiri nih ada jalur kebuka nih. Kalau misalkan Bang Adit tahu Surken, kita mau masuk Surken itu kan kita biasa ngelewat kayak pohon-pohon kecil gini ya. Dan itu ada satu celah di sebelah kiri kayak gitu, Bang. Yang ketutupnya itu ketutup apa tuh? Semak aja, Bang, nggak kelihatan. Jadi gue cuma dihadapkan dengan satu trek yang sebelah kiri ini. Akhirnya gue belok ke sebelah kiri ini, Bang. Dan Bang Adi lupa ingat juga ternyata, karena kan kita berpatokan sama Bang Adi ya. Bang Adi kan memang udah pernah naik sebelumnya. Cuman dia bilang waktu itu jalurnya nggak ketutup kayak gini nih gitu. Ya udah deh, kita coba dulu yang sebelah kiri. Kita coba sebelah kiri, kita jalan tuh Bang. Kita jalan, tapi kok lama-lama menurun nih. Logikanya kan kalau kita naik gunung harusnya kita ke atas ya. Itu tapi kita menurun, itu kita jalanin aja Bang, karena pemikiran kita, oh ini punggungan mungkin kita mesti turun dulu terus nanti naik nih gitu. Ternyata enggak, itu semakin menurun. Dan ternyata kan si Baso ini paling depan, dan Baso ini di tengah-tengah kita lagi jalan, itu di depan dia dia bilang selang 5 meter, 5 meter lah, nggak jauh, 5 meter dia lihat kayak ada manusia purba, bentuknya bulu-bulu gitu, terus mukanya tuh kayak bukan muka manusia, namanya manusia purba ya. Dan di situ dia cuman bilang, dan sambil bilang ke Baso gini, ini bukan jalan kamu nak. Dan si Baso langsung gitu doang tanpa ngomong apa-apa. Dan di sela-sela, ini bukan jalan kamu nak, Bang Agung nih sebagai sweeper, dia bilang stop gitu. Nah waktu si Baso ngeliat Bang Agung bilang stop, dan dia toleh lagi, itu udah nggak ada lagi. Dan si Baso pun di situ, ini apa lagi gitu, kemarin sore kayak gitu, terus sekarang kayak gini. Dan akhirnya kita setelah Bang Agung stop, kita perembukan di situ, kayaknya ini bukan jalur deh, kayaknya kita mending balik lagi deh ke tanah datar yang di atas tadi. Itu bisa dibilang 2-3 jam Bang gua untuk naik turunnya itu. Akhirnya kita naik lagi, kita istirahat lagi, kita masak lagi. Itu kebetulan siang, jadi kita makan siang dulu. Setelah makan siang, setelah makan siang itu akhirnya Bang Adi coba ngajak Bang Elu untuk coba ngecek jalur. Ternyata setelah dilihat-lihat memang ada jalur di sebelah sininya Bang. Di balik semak-semak yang tadi? Iya, di balik semak-semak tadi, tapi agak kesini dikit. Dan memang mungkin karena jalur ini nggak pernah didaki orang, mungkin ketutup gitu. Tapi ternyata setelah dibuka-buka semak itu memang ada jalur. Dan akhirnya kita memutuskan lewat jalur itulah. Ternyata pas kita lewat jalur itu, memang benar Bang, itu jalurnya harusnya lewat situ. Kita jalan lagi tuh, setelah packing semuanya lagi, setelah masak-masak tadi, kita jalan itu kita menuju pos 4 berarti ya. Kita menuju pos 4, dan target kita coba ngambil air nih, yang dibilang Ambe kemarin. Dan ternyata pas kita sampai jalan-jalan di pos 4, kita tahu ini pos air merah. Pas kita cek-cek memang ada kubangan Bang, tapi nggak ada airnya. Dan alhasil kita di situ yang semuanya berharap ada air, ya mau nggak mau kita
udah nggak ada stok air lagi nih, tinggal perbekalan sedikit aja nih. Ya udah, akhirnya kita dari pos 4 itu, pos air merah itu, kita melanjutkan perjalanan lagi. Itu udah mulai sore bang, udah mulai sore, dan kita jalan lagi, sampailah kita di pos 5 itu bentuknya lebih rapat lagi bang. Rapat lagi, bentuknya lebih ke bukan pohon-pohon besar, tapi lebih ke semak-semak. Dan itu pun memang untuk kita jalan tuh, kita di kanan kiri tuh udah semak-semak karena saking rapatnya. Kita jalan tuh bang, kita jalan ke pos 5 itu, dan di sela-sela sebelum pos 5 itu ada burung kayak kakak tua warna putih. Dan itu tiba-tiba pak mencok di Bang Agung. Bang Agung kan sweeper. Karena kita jam itu kan udah mulai malam, kita udah nyalain headlamp. Pikiran positif kita, oh mungkin karena sinar headlamp ini kali. Jadi dia kayak ngerasa ini apa sih terus menclok gitu kan, menclok. Dan akhirnya Bang Agung ditaruh lagi ke semak-semak. Selang-selang kita jalan, tapi menclok lagi bang, itu burung. Dan ternyata si Baso pas lagi ngelihat Bang Agung dimenclokin sama burung itu, dia nengok ke belakang karena kan dia paling depan. Dia nengok ke belakang, ternyata di belakang Bang Agung, yang Bang Agung sweeper paling belakang, itu ada sosok nenek-nenek tua, tapi nggak, bentuknya kayak bukan manusia bang. Katanya kayak mukanya kayak totol koreng apa gimana gitu dia bilang. Dan dia anehnya, nenek tua itu di balik badan Bang Agung, ini badan Bang Agung, ini nenek tuanya. Kerjanya sama kayak gue yang waktu di KPL Lembayung. Dia cuma gini terus gini lagi. Dan si Baso waktu ngeliat itu langsung gini, langsung madep kepala ke depan, dan dia nggak berani lagi madep ke belakang. Dan akhirnya kita mulai jalan lagi tuh bang. Setelah terakhir Bang Agung yang terakhir bilang gini ke burung itu, ya dibilang konyol sih konyol ya, tapi memang ternyata bisa gitu. Jadi burung itu ditaruh, dan Bang Agung bilangnya, udah ya jangan ikut lagi, rumah kamu di sini. Dan akhirnya kita jalan, dan burung itu nggak ngikutin lagi. Dan kita jalan lagi, dan kita sampailah di pos 5 bang. Di pos 5 itu kita ketemu dataran, tapi yang bikin serem itu ada bangunan bivak. Bangunan bivak yang dibikin dari pohon-pohon gitu, kosong, nggak ada orangnya, kosong. Dan gue bingung gitu, siapa yang bangun gitu. Gue coba ngobrol-ngobrol ke Bang Adi, ternyata bivak itu dipakai sama pemburu babi katanya. Jadi pemburu babi itu bermalam di situ kalau misalkan mereka lagi mencari babi. Ya udahlah, kita akhirnya di situ istirahat, dan kita memang menempuh perjalanan yang cukup berat bang. Tadi rencananya tadinya kita mau ngecamp di situ bang, cuman karena perkiraan waktu kita buat ngecamp lagi itu nggak mungkin. Jadi dari makan itu kita melanjutkan perjalanan lagi ke pos 6. Karena kalau misalnya kita stay di pos 5, kita bisa 1 malam lagi. Dan akhirnya kita dari pos 5 itu jalan, setelah makan itu jalan, kita nyampe lah di pos 6. Nah di pos 6 ini, pertengahan pos 6 mau ke pos 7, setelah melewati pos 6, kita bikin camp di situ bang. Kita bikin camp di situ, kita udah nggak ada air lagi bang di situ. Kita udah kehabisan air, dan di situ kita memang bawa kaleng bir. Itu kita memang cuman bawa 4 kaleng, yang kita rencananya tuh buat perjalanan di bawah sebenarnya. Ya udah, kita istirahat malam itu di pertengahan pos 6 ke pos 7. Malam itu alhamdulillah nggak ada apa-apa bang. Jadi semua lancar, kita istirahat. Sampai paginya kita buka
tenda tuh ternyata di situ puncak bang, kayak puncak. Jadi udah kelihatan awan-awannya. Nah makanya tadi gue bilang emang kita ngelewatin beberapa puncak nih, cuman kita nggak tahu nama puncaknya. Ya udah akhirnya kita paginya cuman rokok dan kita ngelanjutin perjalanan ke puncak. Kita start lagi tuh jam 9 pagi lagi, kita start jalan. Nah ini yang bikin gua sampai sekarang mikir kok bisa gitu. Jadi dan cuman gue yang ngalamin bang. Jadi di antara pos 6 kita sampai pos 7. Nah di pos 7 itu kayak ada batu-batu gede bang, batu-batu gede dan ada keterlewatan punggungan gini. Dan di batu-batu gede itu gue lihat sajen bang, sajen. Tapi sedikit maju ceritanya. Jadi pas gue tanya pas turun tuh semuanya nggak lihat ternyata. Jadi pas gue ngelihat itu cuman gue doang yang ngelihat. Jadi sajen itu anehnya masih baru bang, bentuk daunnya masih hijau, terus ada kembang-kembangnya masih bener-bener nggak bentuk yang udah lama kering gitu, nggak, masih baru bentuknya. Terus ada kelapanya. Ya di situ pun gue cuman mungkin ada yang habis di sini kali atau apalah, gue nggak ngerti. Ya gue lewatin aja itu. Gue lewatin, akhirnya gue jalan lagi ke puncak Rantai Mario. Di situ gue ngeliatin punggungan gini lagi. Gue nyampe puncak itu sekitar jam 1 siang. Akhirnya gue alhamdulillah nyampe di puncak Rantai Mario. Di puncak Rantai Mario pun di situ gue sujud syukur, dan mungkin nanti bisa gue share sedikit dokumentasinya. Dan di situ akhirnya gue bener-bener perjuangan gue nih gila nih. Dan di situ kita nggak bareng lama-lama, cuma foto. Karena yang bikin gue gila dan wah jalurnya the best, gue nggak ketemu orang. Gue bener-bener cuman gue berenam di jalur itu gitu loh. Dan di situ pun ternyata katanya Bang Adi, nanti kita ada air kok di pas turun lewat karangan. Jadi kita lintas nih bang, kita lintas. Dan di situ gue seneng banget dengar kabar itu pun, gue udah seneng banget. Dan akhirnya gue dari puncak itu turunlah lewat karangan. Nah kita ngelewat sebelum pos 7 karangan ini, kita ngelewatin bener-bener batu-batu yang ditata-tata gitu bang. Jadi ada batu-batu tata-tata gitu. Kita jalan dan sampailah kita di pos 7. Nah di pos 7 itu kayak ada dataran, terus ada sungai kecil, terus kayak ada air terjun kecil bang. Dan di situ kita agak lama tuh bang, kita itu sampai jam 2:30 tuh baru kita ngelanjutin jalan turun. Nah itu lewat karangan itu ternyata jalurnya gila lagi bang, ekstrim bang. Jadi gue tuh bisa jalan turun itu, gue ngelihat orang yang mau naik itu gue sampai kayak gini. Jadi orang naiknya tuh di bawah gue, saking terjalnya dan saking nukiknya itu. Di situ gue, aduh ini apa lagi jalannya kayak gini. Ya akhirnya gue jalan lagi tuh bang, jalan lagi dan sampailah gue di pos 6. Dan di situ gue nggak istirahat sengaja karena Bang Adi bilang nanti di pos 5 aja istirahatnya. Jadi di pos 5 itu ada dataran. Nah akhirnya gue jalan lagi, sampailah gue itu jam-jam 4 lah bang, jam-jam 4 lah kita di pos 5. Di pos 5 memang ada dataran dan biasanya orang kalau mau naik Latimojong lewat karangan itu biasa stay di situ dia. Jadi ngecamp di situ. Dan Bang Adi bilang kita nggak usah lama-lama ya gitu, karena kita masih jauh nih. Iya bang siap. Dan di situ kita cuman ngerokok, minum, dan kita ngelanjutin perjalanan lagi tuh bang. Kita ngelanjutin perjalanan, akhirnya kita pos 4, pos 3, kita jalan itu tanpa istirahat tuh. Kita jalan, nah pas banget itu kita istirahat di pos 2. Pos 2 karangan itu gua sampai maghrib. Dan di situ memang auranya nggak enak ya, karena
Di situ ada goa gede gitu, dan sini ada sungai, dan gue istirahat di situ. Di situ stamina kita semua udah ngedrop bang, udah ngedrop banget karena memang kita ngelewatin jalur karangan tuh yang bener-bener ekstrim, yang bener-bener terjal. Dan di situ gue mikir, apakah bakal ngecamp lagi? Gue sih berharap bakal ngecamp lagi karena stamina kita nih udah mulai ngedrop semua. Dan ternyata setelah kita coba berembuk bareng-bareng, ternyata besok itu ada truk yang bawa orang dari angin-angin atau karangan ke Baraka. Kita harus ngejar itu. Dan mau nggak mau akhirnya kita lanjutin perjalanan bang. Kita lanjutin perjalanan lagi. Dan kita start itu jam 7-an lah. Kita di situ akhirnya habis berembuk kita jalan lagi. Kita jalan dari pos 2 itu kita ngelewatin yang benar-benar trek yang benar-benar sempit bang, sempit banget. Dan sini jurang. Dan itu kalau Bang Adi tahu beberapa bulan kemarin atau itu ada info yang sampai meninggal. Karena di terpelosok di pos 2 itu. Karena memang waktu gua lewatin itu memang terjal banget bang. Gue jalan sininya langsung jurang. Ya udah, akhirnya mau nggak mau berbekal headlamp dan stamina yang udah sempoyongan ya, gue cuman megang ranting buat acuan badan gue bang. Gue jalan lagi tuh, jalan, dan akhirnya itu udah jam 9 malam bang. Gue jam 9 malam tuh udah istirahat lagi, belum sampai pos 1 bang. Belum sampai pos 1, itu gue istirahat dulu jam 9. Dan akhirnya kita berpikir tetap mau lanjut atau nge-camp nih. Karena stamina kita emang udah ngedrop semuanya. Tapi dengan mikir kita dibanding besok jalan sejauh mungkin itu yang di awal kita jalan, ya udahlah kita hajar malam ini aja. Ya udah kita jalan lagi, itu udah semakin ada pohon-pohon gede lagi bang, karena udah memasuki hutan tuh, hutan. Dan gue jalan sampailah gue di pos 1. Nah sampai pos 1 itu udah jam 11 mau 12 lah bang, itu udah malam banget, udah jam 11 jam 12. Nah di situ kita coba break sebentar, makan cemilan, ngerokok lagi, dan kita jalan lagi bang. Kita jalan lagi. Nah pas jalan dari pos 1 ini mau ke base camp Karangan, ternyata si Baso jalannya kecepetan ya. Kan Baso memang dari awal di depan, dia jalan di depan nih bang. Dan Bang Agung yang sweeper bilang, si Baso mana? Wah nggak kelihatan bang di depan. Ya udah deh, gue susul aja deh. Nah gue akhirnya berempat di belakang, Bang Agung nyusul. Nah Bang Agung nyusul, nah ketemulah si Baso bang. Ternyata si Baso lagi duduk, dan pas Bang Agung mau datang, dia lagi mau loncat gitu bang. Mau lompat ke jurang. Jadi, lu ngapain? Langsung gitu, lu ngapain? Itu bang, gue mau mampir rumah itu. Rumah apa sih? Lu sadar so kita di mana? Kita di hutan. Mana ada rumah? Ada bang itu bang. Nah pas gue datang tuh mereka lagi debat bang ternyata. Jadi menurut penglihatan si Baso ini, pas dia lagi istirahat di pinggir jurang itu, dia ngelihatnya bukan jurang. Jadi dia ngelihat ada sosok adik sama kakak, dan ada rumah gedong gitu. Dan ada orang tuanya. Jadi mereka, adik kakaknya lagi main ayunan katanya. Lagi coba kakaknya yang dorong, adiknya yang di ayunannya. Dan sini kak mampir. Tuh. Dan si Baso pun, ya. Pengen nyamperin. Karena si Baso takjub ya. Takjubnya, kok ada rumah gedong gitu. Padahal di kawasan situ, daerah situ rumahnya kan panggung ya, rumah panggung, rumah kayu.
kok ada gedung, dan dia sengaja pengen mampir istirahat menurut dia. Cuman Bang Agung untungnya langsung, lu ngapain lu? Dan pas diangkut gitu, kita datang, si Basuki masih bilang, orang itu ada rumah, kita istirahat dulu lah. Kita istirahat dulu di situ. Ini semuanya. Dia kekeh tuh. Dia kekeh banget. Dan akhirnya kita ya narik lah dia, Bang. Narik gimana caranya? Ninggalin tempat itu. Kita tarik dia. Kita tarik. Ya udahlah, akhirnya selang berapa lama dia udah mulai nggak ngedumel lagi. Kita jalan lagi. Nah, kita jalan lagi dan kita ngelewatin satu jembatan kayu, Bang. Dan sini sungai selalu jembatan kayu. Di situ gue lihat kuntilanak yang di KPA Lembayung. Gue lihat ini jembatan, kita jalan kan nih, Bang. Tapi dia kayak belakangin kita gini. Jadi kita lewat belakangnya sini, Bang. Dia sambil gini. Rambutnya gini. Dan kita ngelewatin dia gitu loh. Kita ngeliat jembatan terus dia di sininya. Kita ngelewatin. Gue cuman astagfirullahaladzim. Gue cuma bisa istighfar, Bang. Istighfar tapi ya tetap ada, nggak hilang, tetap ada. Dan gue ngelewatin dia, dan terakhir gue sebelum meninggalin jembatan gue lihat ya masih ada dia. Ya udah, akhirnya kita jalan lagi, sampailah kita di perkebunan kopi, dan kita ngelewatin banyak ladang-ladang penduduk, sampailah kita di Desa Karangan. Di Desa Karangan ini kita istirahat dulu, Bang. Di situ banyak anjing lah malam-malam ya. Gue sempet takut tuh, Bang. Dan dari situ kita masih harus melanjutin perjalanan lagi, Bang. Karena tujuan terakhir kita kan bukan Karangan. Tapi angin-angin tempat Ambe. Dan di situ kita ngelewatin jalanan-jalanan yang benar-benar ladang penduduk gitu. Dan kita nggak tahu nih benar apa salah. Cuman kita berpatokan lampu. Jadi karena mungkin kondisi dusun ke dusun ya, kita cuman ada lampu itu angin-angin loh. Nah mau nggak mau kita harus ke sana. Nah kita cuman patokan lampu-lampu desa itu, kalau desa angin-angin ada di sana. Kita jalan dan alhamdulillahnya kita sampai di rumah Ambe tuh jam 2:30 pagi. Kita nyampe 2:30 pagi dan Ambe buka pintu. Alhamdulillah kalian datang juga. Gimana gini. Kita masih belum bisa cerita, Bang, karena kita masih ngos-ngosan. Dan istrinya Ambe bikinin kopi lagi dan bikin cemilan. Di situ Ambe nanya-nanya gimana perjalanannya. Dan di situ kita mulai buka omongan. Di situ Ambe cuman bilang, pasti ini si Baso. Jadi si Baso ini memang dari awal kan gue bilang, omongannya nggak bisa dijaga. Dan si Ambe ngasih kayu, itu kayu gaharu, Bang. Kayu? Gaharu. Nah kayu gaharu itu wangi banget, Bang. Dan menurut Ambe, kita dikasih kayu gaharu itu ketika kalian nemuin orang seperti Baso tadi, air putih dicelupin kayu itu aja terus diminumin, dan mudah-mudahan dia sadar. Dan karena kan kita cerita semuanya tuh. Dan setelah kita dikasih kayu itu, kita akhirnya tidur, Bang. Kita tidur dan besok paginya kita ngelanjutin ke Baraka dengan nunggu truk yang dibilang kemarin itu. Dan sampailah kita di Baraka. Sampai Baraka kita jalan-jalan dulu di Toraja. Sampai Toraja kita pamitan ke Anak Palopo. Dan akhirnya kita balik ke Makassar. Paling gitu, Bang, cerita gue di pendakian Latimojong tahun 2011. Oke, itu tadi cerita pengalaman Bang Jambe saat mendaki gunung ke Latimojong. Dan buat kalian, abis nonton video ini jangan lupa mampir ke channelnya Bang Jambe di ngobrol.com. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Tapi jangan di close dulu ya, karena gue mau ngebahas lagi nih cerita yang tadi dibawain sama si Bang Jambe ini.
Ya udah kita langsung ngobrol-ngobrol aja sama Bang Jambe. Bang Jambe, kan ini kejadiannya tahun 2011 ya? 2011. Dan gue tadi sempet ada satu notice nih yang agak pengen gue tanya tadi, cuman gue nggak sempet gitu nanyanya, agak lupa gitu. Kalau sempet ngomong tuh di daerah, lu naiknya dari daerah mana itu namanya? Enrekang ada 2 jalur tuh. Angin-angin sama Karangan. Lu sempet tuh ngomong kalau jalur angin-angin itu adalah jalur merah. Maksud jalur merah itu apa sih? Nah, kalau misalkan tahu gue ya Bang, jalur merah ini karena ada pos air merah. Oh Jadi berkaitan dengan itu. Jadi jalur merah kayak gitu. Oh, gue kira itu jalur yang emang sakral banget, nggak boleh dilewatin atau segala macem lah gitu. Gue pikirnya tadinya tuh. Kalau menurut gue juga gitu Bang. Tapi kemungkinan besar sih memang menurut Ambe ya. Memang jalur angin-angin punya sejarah sendiri nih. Cuman gue nggak tahu nih sejarahnya seperti apa. Si Ambe itu belum sempet cerita tuh. Belum sempet cerita. Memang jalur angin-angin ini kayak gue bilang tadi, Bang Agung ketemu sosok yang bentuk jawara itu dan ada kaitannya dengan sejarah gitu. Iya. Tapi sampai sekarang lu belum tahu nih. Belum tahu Bang. Apa sejarahnya itu? Belum tahu. Iya. Dan kalau lu kan lintas tuh ya dari angin-angin ke Karangan ya. Itu jalurnya lebih terjal mana sebenarnya? Karangan atau angin-angin? Kalau bicara terjal Karangan sih Bang. Cuman kalau lewat angin-angin memang landai, cuman jauh Bang. Kita muter. Jadi kita ngelewatin beberapa puncak kan. Iya. Kayak gitu. Makanya lebih banyak orang milih lewat Karangan. Betul. Karena biarpun lebih terjal tapi lebih cepat mungkin lebih nyampe-nya. Cepet, dan rata-rata 2 hari 1 malam. Iya. Kalau lu itu 3 hari 2 malam ya. Iya. Tapi pas lagi lu turun dari Karangan, itu sempat ketemu orang lain gak sih? Nah, kalau lewat Karangan banyak orang Bang. Oh, sempat ketemu orang beberapa kali gitu. Kalau pas lewat angin-angin kan lu gak ketemu sama sekali. Gak ketemu sama sekali. Sampai puncak Bang. Gila, berarti emang jalur-jalur yang kayak jarang dilewatin orang. Itu lumut yang lu injek itu masih basah atau lumut kering sih? Lumut basah Bang. Lumut basah. Jadi tanahnya itu udah ketutupan sama lumut. Udah lumut. Itu berapa persen tuh jalur tuh yang kena lumut gitu? Itu sampai pos 4 Bang. Sampai pos 4? Pos 4, pos 5, pos 6 tuh udah mulai tanah-tanah. Tanah biasa kayak gunung-gunung biasa lah gitu. Makanya kan Latimojong cukup terkenal juga dengan gunung lumutnya, itu sebutannya gunung lumut ya. Betul. Tapi kalau di Karangan ada nggak sih lumut? Karangan ada Bang. Ada juga lumut. Ada juga Bang. Berarti emang gunung-gunung yang jarang didaki ya. Iya, karena betul. posisinya juga di Sulawesi sih. Kalau di Jawa mungkin kayak udah nggak ada gunung yang seperti itu. Iya betul Bang. Dan Latimojong ini kan banyak orang tahu itu atapnya Sulawesi. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mistisnya nih. Iya. Kan lu sempet dapat informasi dari si Ambe juga nih. Biarpun lu juga ngerasa nih kalau siapa namanya Baso itu ngomongnya sembarangan. Itu dia ngomong sembarangannya kayak gimana sih, Be? Jadi kalau misalkan si Baso ini memang dari awal ketika dia istirahat, gitu, dia nyebutin bahasa sana Bang, bahasa sana kayak misalkan Telaso, Sundala. Itu kalau mungkin kalian tahu artinya mungkin kan memang yang harusnya nggak diucapin gitu Bang. Dan itu pun nggak sesekali, beberapa kali kalau tiap break tuh Sundala kayak gitu. Iya, berarti emang dia sering ngocopin kata-kata yang emang di daerah sana itu kata-kata kasar lah ibaratnya gitu ya. Betul. Dan itu sempat dikonfirmasi sama si Ambe juga katanya. Iya. Itu tanpa ngomong Ambe tahu tuh, ini gara-gara dia nih kayaknya nih. Iya, karena omongnya dia gitu. Emang dari awal kedatangan memang udah mencolok kan. Oh iya. Gitu. Dan, banyak bacot lah orangnya kayaknya. Iya, dan si Ambe pun udah tanpa kita cerita banyak udah tahu gitu penyebabnya kenapa. Kayak gitu. Dan dia hampir kehilangan nyawanya kehilangan nyawa karena dia mau jatuh ke jurang. Betul Bang. Gila. Itu sama ini nih bagian yang kuntilanak pertama itu lu di sekolahan ya? Dia di apa? Di gudang. Gudang ya? Gudang sekolah. Itu lu ngeliat kuntilanak itu jelasnya kayak apa sih? Maksudnya wajahnya kelihatan jelas apa enggak tuh, Mbak? Matanya dikit Bang. Tapi rambut semua. Rambut tapi matanya dikit kayak ngintip gitu. Tapi yang gue nggak bisa lupain senyumnya. Iya. Gitu Bang. Itu jelas banget lu liatnya. Jelas Bang. Dan yang gue anehin kok nampak lagi di jembatan kayu itu. Tapi di jembatan kayu itu dia nggak ngeliatin mukanya. Karena dia cuma madep belakang ya. Madep belakang dan badannya itu kita lewatin. Iya.
dan dia cuma gini-gini doang gitu. Dan saat yang di gudang itu kan lu sendirian yang Iya, ngeliat. kencing. Kalau yang di jembatan itu dia lu juga apa yang lainnya juga ngeliat? Yang Di lain, jembatan tuh, yang kuntilanak itu? yang lain itu nggak lihat juga bang. Setelah gua turun itu kan kita bahas semuanya ya. Iya, iya. Dan sajen yang gue bilang sajen pada nggak lihat juga, kuntilanak nggak lihat juga gitu. Berarti yang kuntilanak yang di jembatan pun biarpun lu lewatin itu di teman-teman lu kan lewatin juga berarti kan Iya, ya? iya. Yang lihat lu aja pas di situ. Iya. Dan apa ya bang? Kalau gue ya, Mm-mm. mungkin karena memang gue orangnya penakut ya. Iya, Gue sebenarnya penakut bang. Atau kenapa ya? Jadi gue malah yang diliatin gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi kan memang kadang ada orang yang di satu rombongan dia penakut malah dia nih yang diliatin gitu. Iya, iya, iya. Nah itu kejadian di gue gitu loh. Nah, terus Ambe itu sempat cerita nggak sih tentang kuntilanak yang lu kan sempat cerita tuh sama Iya. sama Ambe tuh kan. Dia sempat kayak cerita, oh di sini emang ada kuntilanak atau gimana gitu. Kalau cerita-cerita gitu masih. Kalau Ambe pun menganggap itu hal wajar sih bang. Oh. Ambe itu hal wajar. Jadi memang karena memang mungkin tokoh adat ya. Iya, iya, iya. Jadi menganggapnya ya itu memang tempatnya gitu. Iya, iya, iya. Kecuali dia membahas masalah rumah noni Belanda. Heeh. Dan makanya gue bilang Gunung Latimojong sebenarnya ada sejarahnya nih bang. Dia cerita apa tuh tentang yang rumah Belanda itu tuh? Jadi di rumah noni Belanda itu memang karena mungkin gue capek ya bang waktu itu. Jadi memang ada sejarahnya nih Gunung Latimojong dengan jawara yang pahlawan tadi dengan noni Belanda. Yang di tenda itu yang jawara itu. Iya, dan rumah noni Belanda. Jadi ada kandungan sejarah sebenarnya di Gunung Latimojong ini. Dan mungkin teman-teman di rumah bisa cerita di kolom komentar kalau misalnya memang ada sejarah sendiri gitu. Iya, buat kalian yang tahu tentang sejarah kaitan tentang makhluk-makhluk tadi tuh yang rumah Belanda sama yang jawara itu. Iya. Kalian bisa komen di kolom komentar. Nah, sebelum closing nih, Be, gue mau nanya lagi nih, Be, tentang cincin rotan yang dikasih sama Ambe. Iya. Itu cincin rotannya emang dia ada di rumahnya terus setiap ada orang naik terus dikasih atau setiap ada orang baru itu dibikinin baru gitu, Be? Jadi kalau misalkan dia sebenarnya ada bang nyetok gitu, tapi nggak banyak, cuma 1-2 dan kebetulan kita 6 orang ya. Iya, iya. Dia bikin lagi bang, dibikinin lagi dan itu bentuknya anyaman bagus bang. Iya, iya, iya. Jadi bukan yang cuman rotan gitu, tapi dibentuk kayak anyaman gitu, bentuk cincin. Dan itu dipasang di jari manis deh kayaknya, jari manis. Dan itu pas turun lu balikin lagi atau tetap lu bawa pulang gitu? Bawa pulang aja. Oh, dibawa pulang aja? Bawa pulang aja, buat kenang-kenangan katanya. Nggak bayar tuh kayak gitu tuh? Nggak bayar bang. Berarti Dan kita waktu turun pun, karena kita udah bermalam, kita kan ngasih uang lah buat itu. Iya, iya, iya. Dia nolak bang, dia nggak mau. Wah, Dia nggak mau. ditolak sama Ambe. Dia nggak mau. Padahal udah istirahat di situ. Dia malah bilang gini, kalau caranya gini mending nggak usah main lagi. Wih, Kayak gitu. gue suka orang kayak gitu. Iya, dia bilang kayak gitu bang. Gila. Tapi itu kan cincin rotan itu dikasih Ambe sebenarnya buat keselamatan ya? Betul. Jadi kepercayaan di situ cincin rotan itu untuk menghormati roh leluhur pertama. Oh iya. Dan untuk menghindari bala lah katanya. Bala. Iya, katanya gitu. Iya. Tapi itu yang rotan itu biasanya cuma dari angin-angin aja Angin-angin atau? aja. Oh dari tadi karangan itu biasanya Enggak. Jadi gue nanya beberapa temen gue memang enggak sih katanya. Yang lihat karangan gitu. Jadi lihat angin-angin doang. Jadi kan bisa dikatakan memang jalur angin-angin ini jalur khusus gitu. Iya. Jadi pertama kita naiknya nggak boleh sembarangan dan dari awal kita udah kasih cincin dan saat pendakiannya pun dengan mental yang persiapan khusus. Sama sajen yang lu lihat tuh yang di atas tuh. Itu dapat cerita tambahan gak tuh dari sajen itu sebenarnya sajen dari mana gitu? Nah, atau ada orang yang emang suka ada yang kalau menurut ziarah situ? menurut Ambe memang ada orang bertapa. Cuman kalau tepatnya di pos berapanya dia nggak tahu. Oh iya. Gitu. Memang ada gitu. Tapi ya makanya di pos berapa tadi gue bilang pos 5 ya. Pos 5 itu ada bivak kan bang. Dan itu kadang buat tidur memang. Oh iya. Buat yang memburu babi itu ya biasanya. Iya. Dan mungkin erat kaitannya dengan itu juga mungkin. Iya. Tapi lu di situ nggak ketemu sama sekali orang lagi semedi atau nggak apa? Ada bang. Nggak ada. Cuman bentuknya sajennya baru. Masih baru ya. Berarti kan kalau baru berarti baru ada orang naruh atau orang apa di situ kan. Karena kalau selisih sehari aja biasanya bunga-bunganya udah pada layu. Nah itu masih
tempatnya masih daun yang hijau, terus kembangnya masih merah putih yang baru lah gitu. Iya. Udah paling segitu aja Mbe, thank you banget udah cerita di Lentera Malam. Buat kalian yang masih banyak pertanyaan tentang cerita yang dibawain sama si Jambe ini, boleh mampir ke YouTube channelnya atau lu ada Instagram kan Mbe? Buat teman-teman sapa gitu. Kalau misalkan buat Instagram gua di Jumbo Jambe. Jumbo Jambe. Kalau di Instagram yang ngobrol.com juga. Oke, siap. Jadi nanti habis dari sini kalian jangan lupa mampir ke channelnya Jambe karena di situ juga ada pendakian-pendakian horor juga ya Mbe ya? Betul Bang. Lumayan banyak gak tuh pendakian-pendakian horor? Lumayan sih Bang. Lumayan ya? Jadi ada beberapa kisah yang sampai gua bilang kali dah. Iya. Nggak mungkin kayak gitu-gitu Bang. Banyak yang di luar logika. Di luar logika, betul. Udah, buat kalian jangan lupa mampir ke channelnya Bang Jambe. Yaudah paling segitu aja Bang Jambe. Thank you banget udah share cerita di Lentera Malam. Siap. Gua Adit dari Lentera Malam, Jambe dari ngobrol.com. Izin pamit. Bye.